tausiah di depan air mancur. Ini jamaahnya ramai melimpah luar biasa. Jadi supaya tidak ribut karena pembagian jatah tidak jelas, maka dari awal saya jelaskan. Boleh? Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri. Jangan ada dusta kalau gitu. Pertama tadi naik ke atas pentas ini, yang pertama saya cari adalah nama saya. Pertama saya lihat nama Pak Kajati. Oh, berarti bukan tempat duduk saya. Yang terhormat Pak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Ketua DPRA, Yang Mulia Wali Namro, Bapak Gubernur Aceh, barulah dapat nama saya, Ustaz Abdul Somad. Yang malam ini digantikan Ustaz Arifin Ilham. Ayahanda Walidno, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Tengku Haji Fadil Rahmi, Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, yang semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan kalau kita masuk ke akhirat, dicari kursi kita di surga tidak ada. Bayangkan di warna ini. Di atas pentas ini saja kalau tak ada nama kita kecewa, mau duduk di mana? Bayangkan nanti mati tidak ada nama kita di dalam surga. Tapi insya Allah yang hadir malam maulid ini ada namanya semua. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian daripada Aceh dibawa dari Nafsu Aceh Darussalam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat tadi yang kita baca dipimpin oleh Polri, dibawa daripada Aceh sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang berselawat ini langsung booking tempat di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dengan syarat tetap melaksanakan sholat, puasa, haji, umrah, baca Quran, zikir, sholawat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang cuma hadir maulid, rajin bersolawat, namanya ada, tapi nanti tetap diobok-obok dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk neraka. Begitu saya sampai nanti di dalam surga, saya tengok surga itu sunyi. Cuma saya yang di dalam. Tanya malaikat, orang Aceh mana? Kata malaikat, mereka di VIP. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad ini dalilnya dari mana ini? Mana dalilnya bahwa orang maulid itu bisa masuk surga? Apakah Nabi Muhammad pernah memperingati hari lahirnya? Jangan jawab. Nanti kalau jawab iya, tanya mana dalilnya? Siapa yang memperingati maulid? Maulid itu bid'ah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang hadir masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Gara-gara tidak boleh memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dalilnya. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah?
Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Nabi menjawab, Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Nabi mengingat hari kelahirannya setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Malam ini kita memperingati hari kelahirannya setahun sekali di bulan yang sama. Itulah bulan Rabiul Awal. Kalau setiap hari Senin, kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Oleh sebab itu ulama hadis hafal 300.000 hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi mengatakan maulid lengkap dengan dalil-dalilnya boleh. Maka siapa yang melaksanakan maulid silakan. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah. Yang ragu-ragu jangan takut, akan datang tetap dibuat. Kantor-kantor dinas buat maulid, RT RW buat maulid, pengajian ibu-ibu buat maulid, bapak kepala daerah buat maulid, hadirin datang, jurus maulid 4D datang, duduk, dengar, biar ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah malam kita ada yang ngantuk. Kenapa tidak ngantuk? Karena berdiri. Gimana mau ngantuk? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdul Uzza. Yang berceramah ini Abdul Somad. Ini orang namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya siapa nama Abdul Uzza, siapa itu Abdul Uzza, kenal dengan Abdul Uzza, banyak yang tak ingat. Tapi kalau saya sebut nama keren, nama beken, nama terkenalnya, oh, itu saya tahu Pak Ustaz. Siapa Abdul Uzza? Saya tak tahu Pak Ustaz. Namanya Abu Lahab. Oh. Saya kalau kenal sama orang tanya, nama siapa? Nama keren siapa? Nama siapa? Abdul Somad. Tapi jadi di Facebook bertanya, Anton. Nama Abdul Uzza, nama keren Abu Lahab, tempat neraka jahanam. Dalil tabat syada Abi Lahab wa tab. Tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab paling senang untuk hari Senin. Setiap hari Senin azabnya ringan. PNS paling tak suka hari Senin upacara. Kami senam pagi juga tengok artis yang mimpin senam aerobik pakai celana sempit di tempat lain ya juga. Abu Lahab diringankan setiap hari Senin karena pada hari Senin dia memerdekakan budaknya bernama Zuwaibah, seekor onta paling murah 50 juta. Budak hamba sahaya 2 kali lipat onta 100 juta. Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kalau ada orang di Banda Aceh bersedekah 100 juta maulid Nabi, itu selevel bersama Abu Lahab. Jadi kalau yang di bawah itu di bawah Abu Lahab lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Abdul Somad ngomongnya ngawur. Mana dalilnya bahwa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin? Buka kitab Mafahim Yajib An-Tusahah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Asadi Al-Maliki Al-Hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah. Diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Aceh yang suka buat maulid, suka hadir maulid, tahan mendengar maulid, suka hadir maulid, tapi tak sholat, insya Allah di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu tentang maulid. Kalau ada yang melarang maulid, membid'ahkan maulid, maka berarti ahli hadis itu masuk neraka.
neraka karena mereka yang menganjurkan maulid. Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti membolehkan maulid. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan maulid. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pimpinan ulama dunia menganjurkan maulid. Syekh Atiyah Safar ulama Al-Azhar menganjurkan maulid. Ada orang hafal hadis 300.000 hadis, 300.000 hadis dalam kepalanya menganjurkan maulid. Tiba-tiba datang ustaz cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sana, diam makan, baca makan, diam sana, mengalahkan maulid, menyalahkan maulid, membinakan maulid. Sekarang saya tanya, mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300.000 hadis atau ustaz laptop yang hafal 3 hadis? Terserah, saya tak paksa bapak ibu. Mau ikut ustaz laptop, lanjutkan. Mau ikut ustaz Igel, lanjutkan. Mau ikut ustaz YouTube, lanjutkan. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Yang jelas saya ikut As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak juga percaya. Dalilnya sudah saya sebutkan, ulamanya sudah saya sebutkan, kitabnya sudah saya sebutkan. Tak juga percaya. Aku sudah kehabisan peluru, pelor dan lain-lain. Nanti sama-sama kita mati, sama-sama kita tengok di akhirat. Kalau tak percaya, mati duluan. Nanti kirim kabar cepat-cepat. HP saya hidup 24 jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, seorang raja Muktikin bersedekah pada malam maulid, menyembelih 1.000 ekor kambing, membagikan manisan 5.000 piring manisan, dibagikan ke jalan-jalan penuh. Malam ini tak ada manisan, tak tidak Allah. Tapi yang jelas ramai datang. Kenapa mereka ramai datang? Tak lain tak bukan karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan datang karena Ustaz Somad. Apa yang mau ditengok? Berapa sudah sampai 50 kilo? Ganteng tidak, kurus, hitam, kering, jelek. Tapi panasnya juga di komen di internet tinggi dari yang kedua. Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau ada yang bertanya, kenapa ramai betul di halaman Masjid Baitur Rahman pada Aceh malam tadi? Karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Apa buktinya orang Aceh cinta Nabi dan orang Aceh yang paling dicintai Nabi? Jawab dengan jujur. Dari Papua sampai Sabang yang disebut dengan Nusantara sebelum ada Indonesia, orang mana yang duluan bersahadat? Dengan baik-baik, saya ziarah ke makam Sunan salah satu wali songo di Surabaya. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401. Berapa? Sudah ingatnya, 1401. Itulah ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Aceh berapa? Katanya Nabi Aceh duluan bersahadat. 1401. Ziarah saya ke makam Malikul Saleh radhiyallahu anhu. Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa ja'alna jannata maswaahu. Berapa dia? 1267. Berapa? 1267. Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Mana yang lebih dulu? 1401 atau 1267? Sudah jelas siapa yang duluan bersahadat. Itulah makanya kata Abdul Rob,
Abdul Ghafur namanya. Dia berkata, Islam pertama datang ke Samudra Pasai, Aceh. Buktinya mana? Makam Malikul Saleh 1267. Namanya Abdul Ghafur. Setelah dicek bukan Abdul Ghafur, Smoke Horror. Di mana dia sekarang? Neraka Jahanam. Pura-pura dia masuk Islam, ternyata dia ingin mengelabui. Diteliti oleh orang Aceh sendiri, ternyata orang Aceh lebih dulu masuk Islam karena Malikul Saleh 1267 ada yang lebih dulu daripada itu. Kerajaan Perlak. Kata orang Aceh sendiri, Profesor Ali Hasbi mengatakan Perlak 840. Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Perlak 840. Kok Ustaz ingat? Lama saya ngapalnya itu. Seluruh orang yang berkata orang Aceh pertama bersyahadat, ini dalilnya batu nisan Malikul Saleh 1267. Kata Profesor Ali Hasmi, salah engkau Sunan Brodronyi. Kenapa? Karena Perlak lebih dulu. Berapa? 840 Masehi orang Perlak sudah bersyahadat. Ternyata penelitian terakhir datang lagi orang Aceh bernama Dr. Husaini Ibrahim, memperoleh gelar dalam bidang arkeologi, bergelar PhD, Doctor of Philosophy. Ternyata batu nisan Malikul Saleh, batu nisan di Perlak ada yang lebih tua lagi. Dari mana? Dari kota Banda Aceh sendiri bernama Kampung Pandai. Disebut pandai karena mereka pandai membuat batu nisan lebih tua, lebih hebat, lebih lama. Bukan berarti Profesor Ali Hasmi salah, tapi ternyata ditemukan batu nisan terkubur dalam tanah, tersimpan di dalam hutan, bahkan ada di dalam laut, diangkat, diteliti. Orang Aceh bicara data dan fakta. Ternyata sebelum 840 Masehi orang Aceh sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bangga terhadap masa lalu, jangan sekedar nostalgia. Jangan sampai orang Aceh berkata, Nusantara nenek moyang kami duluan bersyahadat. Nusantara raja pertama bersyahadat adalah raja kami. Nusantara yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu 1615. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi sore saya ziarah ke makamnya. Ustaz Abdul Somad ketika datang tsunami, hancur gedung ini, hancur dinding makam ini. Tapi makam ini hanya sedikit saja yang sompel batunya. Itu bisa ditengok di dalam Ustaz Somad. Begitulah kehebatan Allah menjaga. Kami orang Melayu tak pandai bahasa Aceh, kami orang Melayu tak bisa bahasa Arab, tak paham kami Quran. Datang ulama 1615 Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi saya ziarah ke makamnya jam 4 subuh nanti. Kami akan pergi menuju Aceh Singkil, nampak tilas bagaimana dakwah ulama-ulama masa silam. Datang mereka kembali turun dari Makassar, Sulawesi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Halwati, mengambil tarekat Satariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang orang dari Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Siapa namanya? Seorang ulama besar, Syekh Burhanuddin Ulakan. Datang menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang ulama dari Pulau Jawa. Siapa namanya? Syekh Abdul Muhi Pamijahan, mengambil baiat tarekat Satariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. 3 ulama besar dari bumi Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan. Dari bumi Jawa, Syekh Muhi Pamijahan. Dari bumi Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Halwati. Tapi orang tarekat bukan hanya memetik tasbih. Orang tarekat punya angkat berkata la ilaha illallah. Orang tarekat bukan hanya bersuluk dalam kelambu. Orang tarekat melawan Belanda, berteriak. Syekh Abdul Rauf As-Singkili
Yusuf Al-Makassari. Akhirnya Yusuf Makassari tangkap kata Belanda, ditangkap Yusuf Al-Makassari, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Mereka berteriak, sekali teriakan dari Belanda. Pulang Belanda ke Amsterdam. Yang tinggal dua, durian Belanda sama terang Belanda. Makanya orang Aceh dendam dengan Belanda ini. Setiap hari dia pergi ke restoran, apa yang mau bapak minum? Jus terang Belanda. Berteriak pada ulama, Allahu Akbar. Maka lari Jepang, udah langgar Jepang pulang ke Tokyo. Saking ikan takutnya mereka, tinggal selesai, itu selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Aceh datang berjuang, bukan cuma Tengku Umar laki-laki yang perkasa, perempuannya pun luar biasa. Siapa dia? Cut Mutia. Siapa dia? Cut Nyatin. Perempuan mesti diasingkan dari Aceh, dibuang oleh Belanda dari bumi Nano Aceh Darussalam sampai makamnya dicari oleh para pelanjutnya. Mereka temukan di Jawa Barat. Kenapa dia tidak tinggal di sini? Karena kalau dia tinggal di sini, dia membuat perlawanan, dia melahirkan pejuang-pejuang perempuan yang luar biasa. Mereka buang, mereka takut karena mereka adalah magnet, mereka sumber kekuatan. Kalau dia tetap ada di Aceh, dia akan melawan, dia akan memberontak, dia akan mengamuk. Ini orang harus dibuang. Lihatlah jalan Belanda, bukan kepada laki-laki, kepada emak-emak Aceh pun dia takut. Oleh sebab itulah maka saya berdiri di depan laki, bukan di depan perempuan. Agak-agak suara hilang sedikit baru kita ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga Ustaz Abdul Somad datang ke Aceh, bukan menceramahi orang Aceh, bukan menggurui orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggalang air laut. Ke Aceh mengambil pelajaran napak tilas. Dari kecil sudah saya nyanyikan lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke berjejer jejer. Berziarah kami, sampailah kami ke sebuah bangunan di tengah hutan. Bangunan Belanda, temboknya tebal, lantainya licin sampai ke tengah. Apa ini? Jamaah haji dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Sebelum pergi ke Jeddah, mereka singgah dulu di asrama haji di seberang pulau dari Sabah sampai ke tengah. Disinilah mereka patutlah disebut Serambi Mekah. Bukan sekedar Serambi Mekah karena namanya, bukan sekedar Serambi Mekah karena kitabnya. Disebut Serambi Mekah karena sebelum sampai ke Mekah singgah dulu ke Serambi. Siapapun orangnya pasti pernah ke sana sebelum orang Indonesia naik pesawat 1977. Semua yang pergi naik kapal laut singgah di asrama haji pelabuhan besar di seberang Pulau Sabah. Allahu Akbar. Tapi jangan terlena dengan masa lalu yang luar biasa. Dari mana datang ulama? Dari Aceh. Siapa yang pertama kali bersyahadat? Aceh. Apakah itu masih ada di zaman modern ini Pak Ustaz? Ada. Bank pertama yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Di mana itu? Aceh. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Cari di seluruh Indonesia di mana yang ada dinas syariah. Aceh. Polisi menangkap lalu lintas, polisi menangkap yang tidak pakai helm. Di mana polisi yang bisa menangkap orang pacaran? Polisi syariah, wilayah Islam, Aceh. Oleh sebab itu kalau mau melihat penerapan syariat Islam di zaman modern, bukan zaman Bani Abbasiyah, bukan zaman Bani Umayyah, bukan zaman 500 tahun silam, real, nyata, zaman sekarang, di zaman demokrasi bisa diterapkan ajaran Islam. Datanglah kalian ke Aceh, wahai bupati, wahai gubernur seluruh Indonesia, datang kalian studi banding ke Aceh kalau ingin mengislamkan bank-bank kalian yang masuk konvensional. Betul. Tapi ingat,
ceramah saya yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi hutang yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Soalnya setelah ceramah ini akan datang bupati, wali kota, camat, BUMN, perusahaan, datang mereka ke Aceh mau studi banding. Begitu mereka datang di tengoknya masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Apa kata mereka? Abdul Somad pembohong, penipu Abdul Somad. Datang ke saya Islam tegak di Aceh, tapi sudah datang, tak ada orang sholat berjamaah. Tentu saya akan membela diri saya. Waktu saya datang ramai. Waktu kalian datang ada, berarti bukan salah saya. Begitulah cara saya melepaskan diri saya. Sudah saya siap-siapkan jawab. Saya mulai dari jam 9:30. Sekarang jam 10:05. Ternyata sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Tapi jam 3 kan 20 menit. Kenapa saya tak dikasih tahu? Kalau begitu berkurang jatah yang depan. Ustaz Abdul Somad berceramah di bumi Aceh, bumi para ulama, buminya daya, buminya pesantren, buminya para abu, para abi, para tengku. Tapi Abdul Somad tidak sopan, berani membelakangi yang mulia Wali Nanggro, berani membelakangi Bapak Kapolda, berani membelakangi Bapak Kejaksaan. Tak takut Ustaz ditusuk jadi di pengadilan. Tengok dulu, coba putar rekamannya. Sebelum saya maju tadi, saya sudah mengangkat tangan meminta restu. Ingat, sebelum maju tadi saya sudah begini, dan semuanya mengangguk. Ada yang mulia Wali Nanggro tadi tidak mengangguk, maka saya akan selamat menghadap. Tahu bagaimana susah kita naik ke atas. Dikawal oleh Pak Kapolda di depan, di sebelah kanan Walid Nuh, di sebelah kanan Abu ayah anda. Susah kali kemana. Bayangkan kalau saya pakai kain sarung, lepas tangan, ada tanggung jawab. Terima kasih pakai celana, bukan karena tidak menghormati negeri daya negeri lama. Jelas? Kenapa saya membelakangi? Karena saya sudah minta izin. Kenapa tak pakai jubah, tak pakai sarung? Karena ada alasan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah dan bully-bully di antara kita. Karena tidak semua yang mendengar ceramah ini ingin mencari pelajaran dan iktibar. Banyak juga yang meminta-minta kapan dia salah dan silap. Maka kami bully dia. Jangan, karena aku sudah tahu apa yang terjadi di hati. Menjadi orang Aceh bangga. Jangan menjadi orang Aceh datang ke Aceh saja saya bangga. Menjadi orang Aceh kebanggaan, menjadi orang Aceh kemuliaan. Tapi menjadi orang Aceh tanggung jawabnya luar biasa. Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap malam ini juga akan pindah ke provinsi lain. Menjadi orang Aceh maka siap meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Kenapa? Karena petualang dari Maluku bernama Ibnu Battuta sudah sampai ke negeri ini dan dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Aku berjumpa dengan ulama-ulama yang berjubah hijau dan putih, raja yang menunggang gajah, ulama yang menunggang kuda. Mereka campur aku dengan makanan. Ramai mereka turun ke jalan, masjidnya ramai. Itu cerita lebih dari 700 tahun yang lalu. Maka sampai hari ini masjid tetap ramai. Jangankan di dalam, di luar pun melimpah ruah. Tapi ini yang datang malam ini banyak pemain naturalisasi. Kalau ingin melihat pemain inti, tengok sudut. Kalau jamaah masjid tetap ramai, maka bangga kita. Tapi kalau jamaah masjid pemain inti, dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam, dia yang makmum.
gitu. Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Mungkin karena tabligh akbar jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang ada. Di daerah lain tidak ada sholat berjamaah tercela. Kalau sampai di suatu negeri musala, surau, negara kosong sholat berjamaah, istirahat alaihi wassayatin, satu negeri itu dikuasai setan. RT yang tidak sholat berjamaah, RT yang setan. Kalau sampai di kabupaten itu ada masjid yang tidak sholat berjamaah, bupati yang setan. Kalau sampai di provinsi itu tidak ada sholat berjamaah, gubernur yang setan. Tidak disebut wali kota, ada wali itu. Tapi insya Allah kita jaga sholat berjamaah. Mohon maaf, ini makmum semua. Bersedia jadi makmum? Kalau gitu saya jadi makmum. Siap? Luruskan shaf, luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tumitnya lurus. Zaman dulu pakai pedang, dicabut pedang, meluruskan tumit. Jangan coba besok. Kalau pakai pedang aja orang datang, kalau pakai pedang. Imam hanya menengok kiri dan kanan. Lurus, langsung angkat. Jadi tak perlu imam itu meriksa ke belakang satu-satu. Dulu mahasiswa, ada mahasiswa kuliah dulu, ada mahasiswa dari India. Orangnya tidak mau mengangkat takbiratul ihram sebelum sok lurus. Dia periksa satu-satu. Saking lamanya, datang orang Afrika, maju dia. Allah. Benar-benar kebiasaan tak berdarah. Sudah nampak lurus, sudah. Allahu Akbar. Selesai sholat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua riwayat. Satu riwayat menyebut imam miring ke kanan. Nanti anak ibu nanya, mama, kenapa imamnya miring ke kanan? Rumah masih sama. Imam miring ke kanan, hadisnya sahih karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Itulah kenapa barokah sebelah kanan. Itulah kenapa saya ke kanan duluan. Barokah. Mendapat barokah sebelah kanan. Tapi ada riwayat kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Ada tak imam di Banda Aceh yang selesai sholat menghadap ke jamaah? Nah, tapi beda sama Nabi. Nabi kalau menghadap ke jamaah matanya mencari mana yang tak datang ke masjid. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah dia duduk. Karena makmumnya nengok dia grogi. Saya kalau selesai sholat tidak pernah menghadap ke jamaah. Saya selalu miring ke kanan. Kenapa Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tidak sanggup macam Nabi. Karena Nabi kalau menghadap ke jamaah dia inspeksi satu persatu. Asyahidan fulan. Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Saya ketua masjid. Di masjid dekat rumah saya, kalau saya di sana saya jadi imam. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana saya? Kenapa Ustaz tak ada? Dia tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya mana saya? Dia tak ada. Kamu mau apa? Coba kalau saya bupati, selesai sholat, saya tanya mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala, mana kepala. Bisa. Coba kalau saya polisi saya ada pistol, bisa saya tanya mana? Bisa tidak? Bisa. Insya Allah akan lahir generasi muda yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi kapolda, yang akan menjadi kapolri. Tapi dia juga menjadi pemimpin sholat berjamaah. Amin. Di mana mereka? Inilah yang ada di hadapan saya ini, anak-anak muda. Bangga kita sekarang anak muda. Dari mana Ustaz tahu ini anak muda? Dari suara takbirnya. Mari kita dengar takbir anak muda. Allahu Akbar. Orang tua kan bisa. Allah.
pakai jemput, kumpulkan, suruh mereka takbir. Takbir. Udah yang luar biasa. Siap kalian menjadi polisi, siap menjadi TNI, siap menjadi pengacara, siap menjadi bupati, siap menjadi wali kota, siap menjadi imam. Awas tuh saja. Tapi untuk latihan nanti jangan langsung imam maghrib, imam subuh dulu. Cepat nanti di kampus imam subuh. Pas subuh langsung cepat. Kalau pas maghrib tambah-tambah aja. Pas subuh itu modalnya takbir. Sholli fardhu subhi arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Buat ada Allah sikit. Alhamdulillah negara. Buat boleh di imam kita. Kalau tidak jadi apa ayat itu? Modalnya Allah Akbar aja. Tapi sampai Allah ingat juga. Jangan sampai lupa sampai Allah. Allah. Nanti udah mental agak siap, udah agak hebat mental. Allah udah kau salat maghrib, sholli fardhu maghrib, salat raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Walaqadrin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah masjid-masjid di Aceh akan tetap ramai sehingga tak malu Ustaz Somad yang sudah mengiklankan. Kalian yang mau studi banding Bank Aceh datang, kalian yang mau buat dinas syariah datang, kalian yang mau buat perda syariah kanun namanya datang, kalian yang mau buat dinas jaya datang. Begitu mereka datang kemari mereka bangga. Kenapa? Belum sampai ke Aceh sudah melihat pramugari pakai sini. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai kuku, masuk ke dalam pesawat tunduk mana? Kenapa? Mereka pakai rok panjang, reseptif belum dipasang. Mana tahu nanti kita datang di pesawat, nampak saya pakai kacamata hitam, pakai krep, nggak tahu alasannya. Kita kamu deh, tapi ketika kata Aceh pakai peci, pakai sorban, pakai koko, kenapa kita tidak malu? Kenapa? Karena mereka pakai rok panjang, pakai jilbab. Di mana itu? Di Banda Aceh. Kira-kira Ustaz Somad bisa tak merubah orang dengan ceramah? Masuk ke pesawat, kumpulkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pramugari, takutlah kepada Allah. Bisa merubah pakai ceramah. Lalu kenapa orang Aceh bisa merubah semua maskapai penerbangan yang punya pramugari pakai jilbab? Kenapa? Pakai apa? Kekuasaan itu penting. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai dalam agama Allah. Ada menceramah, lu yang kata wakil presiden
aku yang akan memegang tampuk kekuasaan ini di masa akan datang. Biarkan aku berceramah sejauh mata memandang dari Sabang sampai Papua, bukan membawa partai, bukan membawa golongan, bukan membawa nama apapun, lillahi ta'ala. Jadi pertama ceramah merah warnanya, sekarang biru. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya kekuasaan. Artinya apa? Kalau ada kekuasaan, pakailah. Kau bisa merubah rok pendek jadi rok panjang. Kau bisa merubah yang tak berjilbab menjadi berjilbab. Saya ceramah di luar kota, pulang jam 2 malam. Jam 2 malam masuk ke kota, anak lajang, anak gadis, bonceng-boncengan di mobil, duduk-duduk sedikit makan dari makan. Saya tengok kecepatan motor 30 km, tapi pegangannya 130. Ini tidak akan terjadi pada Aceh. Betul. Kenapa? Karena kalau ini terjadi pasti mereka akan ditangkap oleh polisi syariah, Satpol PP syariah yang diatur dalam perda bernama kanun, dan petugasnya itu adalah wilayah Hisbah. Betul? Wilayah Hisbah akan dimanggil. Kamu dua bonceng-bonceng. Sini, kenapa kamu bonceng dua? Ini istri saya. Lanjut. Kamu kan kemarin ngancam kata kalau kami tangkap dulu, kamu katakan istrimu. Iya, ini kan baik-baik. Ini istri saya kedua. Saya kemarin jumpa kawan di airport di Cengkareng. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Kemarin kita jumpa di Batam, bukan ada itu yang pertama. Tapi kau PNS kan boleh jadi dua. Aku kan dua dari PNS. Kalau PNS satu, begitu dua tiga. Kalau saya tanya, mau PNS atau tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat kalian kuliah, selesai kalian S1, jangan lagi cita-cita jadi PNS. Gantungkan cita-cita mesti di bintang 5. Tak ada bintang. Kalian jadi entrepreneur, kalian jadi businessman, kalian menjadi orang kaya, kalian bantu negeri. Tapi yang paling penting, kalian bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Betul? Kalian perjuangkan lewat perda syariah di Aceh bernama kanun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencalek Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa nasihat Pak Ustaz? 1. Masukkan pendidikan agama ke SMP dan SMA. Karena SMP tidak ada pelajaran agama, hanya 2 jam saja. Masukkan ke sana 5 pelajaran: Quran, hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat dari UIN Al-Radiyah. Angkat jadi guru. Alumni Usuluddin ambil akta 4, angkat jadi guru akidah. Alumni dari syariah akta 4, angkat jadi guru fikih. Bisa atau tak bisa? Bisa. Dananya dari mana? Dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Payung hukumnya dari mana? Dari perda, kanun, bupati, wali kota tidak akan dikusi, tidak akan ditangkap. Kenapa? Ada payung hukumnya. Siapa yang membuat? DPR. Siapa yang angkat DPR? Inilah yang akan memilih calon-calon legislatif kita ke depan. Siap memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama di SMP SMA? Siap mencoblos mereka pada hari Rabu 17 April pagi? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti selesai sholat, mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan daya, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan kanun, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan dinas syariah. Kenapa? Karena dia tak ngasih duit, yang ini
menyebarkan duit Pak Ustaz. Ambil duitnya, jangan coplos orang. Setuju? Ambilnya, jangan coplos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama dunia. Ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Ambil duitnya, serahkan ke kotak masjid dan anak yatim. Kalau dari awal dia sudah main duit, money politik, maka nanti setelah duduk dia akan menarik teori orang main layang-layang, ulur. Setelah dapat taruh. Betul? Oleh sebab itu maka jangan sampai kerumunan malam ini hanya sekedar kerumunan. Jangan sampai malam ini hanya sekedar meriah. Di mana tablik akbar Ustaz Usman malam tadi di Masjid Baitur Rahman? Gimana hebatnya? Ada nenek dan cucu, ada cucu. Di mana tablik akbar Ustaz Usman di Masjid Baitur Rahman malam tadi? Masya Allah. Di mana? Sampah botol berserakan. Ini halaman masjid, ini tempat suci. Datang tadi bersih, maka pulang pun bersih. Semua sampah-sampah botol masukkan ke kantong barang, pulang buang di rumah. Ya, saya sendiri tisu saya tak saya buang. Masuk. Nanti sampai di hotel baru kita jaga ini kebersihan. Kenapa? Jangan sampai orang menengok. Sudah. Jadi sampah mana itu tidak bisa termasuk. Kenapa diberikan ini? Allah. Tapi yang kita ingat kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan. Kira-kira yang disampaikan Ustaz Somad ini ada yang salah? Abdul Somad tidak pernah menyebut nomor. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai. Abdul Somad tidak pernah menyebut nama orang. Abdul Somad tidak pernah menyebut golongan. Abdul Somad tidak menyebarkan kebencian. Abdul Somad tidak pernah menyebarkan hoax. Abdul Somad tidak pernah menimbulkan fitnah. Abdul Somad hanya ingin mengajak umat memilih aspirasi umat, menyalurkan suara untuk kebangkitan umat. Siap? Abdul Somad kita panik. Saya bukan jurkam dari pihak manapun. Saya bukan orang partai. Saya murni datang berdakwah lillah fisabilillah. Saya hanya ingin umat ini mayoritas, tapi dia menjadi prioritas. Setuju? Mulai jam 9:30. Sekarang sudah jam 9:11. Sudah habis 40 menit. Ternyata yang kanan dengan yang kiri sama sifatnya. Tak mau mengingatkan 3 lewat waktu. 30 menit kanan, 30 menit depan, 30 menit kiri. Ini saya tak nampak batas jamaah ini di mana yang paling ujung. Karena gelap. Yang punya HP ada senternya, tolong dulu. Punya HP? Nah, jangan duduk kayak gini, biasa aja. Karena picit dulu. Ya, habis itu passwordnya. Lupa password ada istri. Biasanya istri megang password. Nah, habis itu ada senter di situ. Nah, hidup lagi. Ya, barulah nampak sampai ke ketinggalan. Allah
Sekarang saya dilema, mau dipegang 60 menit waktu sudah habis, yang sebelah kiri pulang marah. Mau dilanjutkan waktu sudah habis, kira-kira kita lanjutkan atau berhenti? Ini adalah ibu-ibu. Duduk. Sebelah kanan dari laki-laki, ini ibu-ibu. Duduk. Saya terus terang takut kalau ibu-ibunya mengamuk. Berceramah kepada 100 laki-laki yang bisa membawa ke rumah tinggal 20 orang. Yang 20 orang ini berani berkata ke istrinya tinggal 10. Dan yang 10 ini kami dengan istrinya tinggal 5. Begitulah kalau ceramah ke laki-laki. Tapi kalau ceramah ke 100 perempuan, mereka akan pulang ke rumah, diceritakannya kepada 100 suaminya, diceritakannya kepada 100 anaknya menjadi 300, diceritakannya kepada 100 menantunya menjadi 400, diceritakannya kepada cucunya menjadi 450. Karena sebagian punya. Begitulah hebatnya perempuan. Oleh sebab itu jangan menyepelekan perempuan. Perempuan bisa mengancam. Abang, kalau sampai tak ikut aku. Tapi insya Allah perempuan bukan aku baik-baik. Ibu punya peran yang luar biasa. Kalau sampai ada anak gadis, bonceng-boncengan dia anak ada. Yang salah bapak apa itu? Yang salah adalah ibu. Karena bapak sudah pergi pagi sebelum anak bangun dia sudah pergi. Dan ketika dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Dia jarang pulang, namanya bapak. Yang mengurus anak dari mulai tempat tidur sampai mandi sampai tidur adalah ibu. Yang mengandung 9 bulan 10 hari bapak itu. Ibu yang melahirkan anak mereka nyawa bapak itu. Ibu yang menyusukan 2 tahun bapak itu. Ibu, makanya ibu mendapatkan surga lebih dulu daripada bapak. Nanti ketika masuk surga, nanti tengok ke belakang ada perempuan, nanti bertanya siapa ini? Ternyata dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Dia tidak menikah, suaminya sudah meninggal. Karena dia lebih menghormati suami dengan memuliakan suami dengan mendidik anak-anak. Makanya kalau ada anak gadis tidak berjilbab, anak gadis pakai celana sempit, anak gadis tidak sopan, anak gadis boncengan dengan anak datang tidak apa. Ibu tanggung jawab luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, 2 tahun ibu menyusukan. Bapak itu datang sekali-kali, ya gitu. Bapak bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu, ada 5 kewajiban bapak merupakan hak bagi ibu. Yang pertama, bapak kasih makan. Ibu udah makan? Jadi bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Bapak kasih ibu pakaian. Dari pakaian yang ada di depan ini nampaknya memang orang Aceh, laki-lakinya memang sudah memberikan pakaian kepada perempuan. Di tempat lain, ini tinggi 170 cm, di kanan lain 70 cm. Ditutup lutut terbuka bahu, ditutup paha terbuka lutut. Pernah tak tengok perempuan lututnya tertutup paha terbuka? Saya tidak tengok, tertengok. Bukan karena Islam radikal, bukan karena Islam kasih, tapi karena Islam mengatakan bagian punya tanggung jawab yang besar. Bagian mesti memberi makan istri, kalian mesti memberi pakaian istri.
Sekarang banyak perempuan pakai rok pendek dan kainnya kurang. Orang barat pakai rok pendek bentuknya putih. Ini dalam kita putih. Pertama kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan. Ayat lagi, sebenarnya kalian yang mendidik istri kalian, sebenarnya kalian yang menceramai istri kalian. Tapi karena kalian tidak mampu mendidik, kalian bawa datang pengajian. Perempuan yang hadir malam ini pengajian, pastilah suaminya soleh-soleh karena mengizinkan istrinya datang ke pengajian. Pak, adik pergi pengajiannya kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Siapa yang pertama? Ustaz Rahman. Atau kita? Apa kita? Apa mau menjawab itu? Masih alhamdulillah daripada suami yang melarang istri, kamu jangan pengajian. Bang, aku mau pakai jilbab ya, jangan pakai jilbab. Bukan. Aku tak suka dengan orang pakai jilbab macam nenek-nenek. Rambut pucat 3 warna, merah kuning baju. Reporting. Hari ini keriting halus, besok keriting kasar, besok rambut macam durian, besok gundul terus tadi. Mudah-mudahan suami-suami yang mencetuskan awal ini tidak wilayah ini. Tidak wilayah menggelapkan di dalam merah. Pemilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini suka diperhatikan, betul ya? Kalau perempuan tidak diperhatikan, maka muncullah perempuan-perempuan yang mencari perhatian. Mana contohnya perempuan mencari perhatian? Dipakai tulang kaki 2 biji, setiap berjalan kecil. Dipakai sanggul naik macam gunung otak. Sekedar mengikat rambut pakai plastik, pakai ikat tali, tak apa-apa. Ikat rambutnya panjang, lalu diikatnya, lalu kemudian pakai jilbab sedikit tak apa-apa. Tapi kalau sengaja naik ke atas dengan berompat, setiap lewat semua, oleh sebab itu maka perempuan ingin tidak diperhatikan, dipanjangkan kuku kiri sampai 2 cm. Saya kalau sudah tengok perempuan panjang kuku kiri, dia cium, mana dia cium? Kalau kita di rumahnya, dikasihnya makan bakwan. Perempuan yang kurang perhatian, baju suami yang sudah bagus diikat pakai kabel di tengah. Perempuan yang kurang perhatian, dipakailah sendal, kumitnya itu 15 cm. Dia yang dalam kita ini, atau dia tidak tahu. Itu semua ciri-ciri orang yang kurang perhatian. Tapi di sini ada yang pun mengontak, ada ikat-ikat perkara sedikit apa-apa, yang kuat yang ada bisa dilihat. Selama tidak ada pakai konsep, apa yang ada tak itu. Kenapa ini kamu yang masuk dengan di dalam itu pada? Dalam dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, asfaka kuku, hai perempuan, ini kuku. Dengan sebuah yang kedua mahala minha, potong kuku, karena setan duduk di kuku yang panjang. Bola-bola kita baca Alhamdulillah setan wajib, Alhamdulillah setan wajib, Alhamdulillah setan wajib. Setan bingung, aku bingung. Kalau saya ragu, tapi kursi kau siapkan. Apa sih maksud Allah? Kalau nampak nanti ada anak perempuan di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, bedaknya putih, rambutnya pendek, roknya pendek, pakai kutek. Kira-kira anak umur 5 tahun itu tengok siapa? Laku. Mereka bukan melihat artis, mereka melihat
satu bulan Februari 10 hari pergi ke Malaysia, ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di Sarawak, ceramah di Melaka, ceramah di Negeri Sembilan, ceramah di Kedah, ceramah di Perak, ceramah saya di kampung lain, di kampung Bali, umpamanya di kampung Bali banyak orang Aceh. Begitu saya ceramah ke sana, Ustaz Muhammad Khairi tolong firmankan Aceh. Oke. Karena mereka sudah menganggap saya orang Aceh. Karena tempat yang paling banyak di antara provinsi di Indonesia ini, Aceh itu yang paling banyak kabupaten yang ada. Besok, kalau habis besoknya habis semua kabupaten. Tinggal satu bagian dulu. Mohon maaf kepada Pak Bupati, bukan karena kami pilih kasih. Memang jauh untuk Pak Bupati. Semua orang yang bosan pada sampai mereka kesulitan. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata manusia? Ustaz Somad, ya boleh saya jumpa dengan mak Ustaz? Apa jumpa mak saya? Saya lah. Kan saya yang ceramah. Rupanya mereka tidak melihat engkau Abdul Somad. Di balik seorang anak ada ibu yang mendidik anak. Ibu luar biasa. Ibu di balik bapak yang punya wali nanggung, di balik bapak kejaksaan, di balik bapak kapolda, semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan, betul? Ada yang lahir dari lencong. Tidak, maka kita selamatkan dari ini dari LGBT. Terselamatkan. Di Pekanbaru itu di samping masjid Pekanbaru itu banyak koma, tapi tak berbuah. Dipanggillah pakar koma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Mr. Kola pun meneliti, dia tengok, ini koma kata dia. Kenapa tak berbuah ini Mr. Kola? Kata Mr. Kola, ini komanya yang tak semua. Saya tidak paham, rupanya LGBT tidak menghasilkan apa. Jadi gimana bisa sekolah? Cabut, ganti korma betina. Mau berapa satu biji? Satu biji korma betina ini adalah 800.000, $100 waktu itu. Sekarang masih $1.300.000. Nah itulah makanya. Tapi saya yakin korma yang bisa begitu kuat. Kenapa? Karena ini bibitnya pasti dari Parapati. Di Parapati ada 600 hektar kebun korma Aceh. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah, tanaman yang bisa kau tinggalkan untuk cucu. Tanaman apa yang bisa kau tinggalkan cucu? Toge. Toge di masa hari ini yang habis busuk dari kotoran. Tanaman yang bisa kau tanam, kalau kau tanam bisa cucu makannya. Sawit 25 tahun. Sawit cuma 25 tahun. Lalu tanaman apa yang bisa kau tanam hari ini? Cucu bisa memakannya. Tidak lain tidak bukan adalah korma, umurnya 100 tahun. Sawit 1 kilo 2.000. Sekarang jatuh 800 perak. Sementara korma 1 kilo, korma ajwa 80 real, 250.000. Makanya banyak jemaah umroh yang pulang tidak bawa ajwa, yang dibawanya korma murah. Karena kalau ajwa itu diletakkan di ruang tamu, agar banyak tamu makan lele. Siapa yang pertama kali punya korma 600 hektar Parapati Aceh? Saya sudah sampai di sana. Berikut ini penanaman. Ustaz Somad ceramah tentang korma di mana-mana. Ganti sawit dari korma, tanam korma, makanan korma susah. Ustaz menanam korma. Pernah? Di mana? Di Parapati. Berikut ini penanaman korma oleh Datuk Pak Haji Abdul Somad PMC. Padahal kormanya sudah siap. Wakaf korma 1.500 batang. Satu batangnya 3.300.000. Siapa yang berwakaf satu batang korma di Parapati 3.300.000, 100 tahun tak mati, maka anak-anak yang akan dikirim
dikirim dari Aceh, dari Sigli, dari Pidi, dari Tapakuan, dari Singkai, dikirim ke Kairo. Dari mana biaya makan mereka? Beberapa anak yang lulus tidak berangkat karena ada ongkos. Beberapa nama anak yang lulus mau ke Kairo tak ada makan. Tapi insya Allah mereka akan bisa makan. Kenapa? 1.500 batang wakaf fisabilillah. Anda belum membeli, daftar sekarang juga sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Tak ada alasan orang Aceh tidak berwakaf korma. 3.300.000 satu batang, 100 tahun mengalir pahalanya. Mati ditanam lagi, tanahnya tanah wakaf, mengalir. Anak-anak sekolah ke Mesir, ke Kairo, pulang mereka yang akan berdakwah. Kita akan mati. Saya sudah hitung, insya Allah mati tahun 2040. Lahir 1977, sekarang 41, walaupun kelihatannya macam 27. Insya Allah tahun 2040, 63 umur mati. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nakut-nakuti ibu, tidak. Andai ibu meninggal, ibu yang suka ngumpul duit, dapat uang tunjangan, beli cincin, dapat gaji 13, beli cincin, dapat SPPD, beli cincin, asal undangan, mau kemana? Mau sana. Begitu ibu mati, janganlah kasar-kasar Ustaz. Begitu ibu mati, cincin yang 3 itu akan diambil lagi untuk modal kawin lagi. Ustaz Somad ini gak enak ceramah. Giliran mati perempuan. Oh gitu kita balik. Sekarang mereka mati. Setuju? Oke. Bapak yang duit, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, rumah besar. Begitu datang kemana jamaah? Mati. Rumah besar 3, mobil besar 3, rumahmu akan dijual ahli waris, dibagi-bagi. Mobilmu akan dijual, binimu akan diambil berondong. Berapa harta warisanmu? 2 miliar. Apa kata pengadilan? Bono gini. Apa arti bono gini? Bono 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Kata pengadilan agama, dari 1 miliar tadi ibu dapat lagi pembagian orang harta warisan 1/8 karena ada anak, 125 juta. Total bulan untuk ibu 1 miliar 125 juta. Wow, 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta pergi ke salam. Untuk apa? Make up. Make buat up naik. Make up semua yang dulu naik. Pipi naik. Dagu naik. Hidung naik. Alis naik. Rambut naik. 25 juta bersih. Tinggal 1 miliar 100 juta. Yang 100 juta beli motor besar, mobil. Karena kalau suka pakai mobil, yang 1 miliar simpan duit, bunganya mengalir, malam-malam jalan. Mana DDS jalan-jalan sore sama suami baru. Kuat pegangan untuk di pantai. Suami baru nanya, mana kamu suami yang lama? Saya ikan kuat pegangannya, tapi saya tidak pakai tangan. Mana harta tadi tinggal, tapi 3.300.000 yang kau belikan bibit sawit, 3.300.000 yang kau belikan bibit korma, kau tanamkan di Barpate, mengalir dia, sekolah anak-anak ini ke Mesir, balik anak itu berceramah, mengalir pahalanya. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Yang kulit silakan, tak mau bersedekah tidak apa-apa.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu-ibu dari Polwan, Komisi Wanita pun berganti panjang. Mau nikah sama Polwan? Ada mahasiswa, saya tanya, kalian mau nikah sama siapa antara tiga ini? Yang pertama guru TK, yang kedua Polwan, yang ketiga lupa apa? Mau mana? Wah, kami mau sama Polwan ya Pak Ustaz. Kami bisa selamat. Nanti kalau kena razia kami tak ditangkap. Mau istri Polwan, mau istri guru TK, mau istri guru, yang penting dia bisa mendidik anak, mau menjadi anak-anak yang solehah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan ini dinikahi karena empat. Lima liha, karena dia kaya. Wali hasabiha, karena dia juga baik-baik. Wali jamaliha, karena dia cantik. Wali din, karena agamanya. Kau kenapa nikah sama dia? Sebetulnya banyak perempuan yang mau sama saya, Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau nikahi? Dia yang cincin emasnya banyak, Pak Ustaz. Nikah karena harta akan binasa. Bapak kenapa nikah sama dia? Cantik Pak Ustaz. Perempuan cantik tak lama. Perempuan paling cantik umur 25. Puncaknya 26, 27, 28, 29. Yang dulu imut-imut sekarang bunga, buntung, mekar, harum, cantik, layu. Buntung, mekar, harum, cantik, layu. Banyak suami tak siap istrinya layu. Akhirnya, coba masuk plastik semua gimana? Plastik, layu, plastik, silikon. Suntik lagu, suntik hidup, cantik 2 bulan, lagu turun hidup terus. Pas macam mana kalian? Benar hidup. Ternyata silikon kalau dimasukkan ke dalam daging, dia tidak menyatu dengan darah. Akhirnya darah infeksi. Maka siapa kalau terjadi hidupnya harus dipotong. Hidup dipotong rawat lah. Karena kita ada terapi lintas. Bergantunglah 3 ekor lintas untuk menyedot nanah yang ada dalam. Itu pun lintas itu asal lintas jatuh. Nah, sama kan? Dan operasi plastik. Ini sekarang banyak perempuan riwayat dengan plastik semua. Lagu plastik biru, plastik putih, plastik. Sampai ini pun plastik. Plastik. Ada orang pakai sampah lain. Dunia apa? Dunia kenikmatan. Wahai umat ta'ifa, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat sama saya? Ingat Pak? Bukan mahasiswa saya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tolong Ustaz carikan saya yang ada tempat-tempatnya Pak Ustaz. Kaya, cantik, bakal, anak berada. Kalau ada tempat-tempatnya apa juga itu? Siapa yang mencari kawan yang sempurna, seumur hidup takkan berkawan. Siapa yang mencari istri yang sempurna, seumur hidup takkan memilih. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Dulu sebelum nikah memang kau cari siapa yang paling putih, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling cantik. Tapi setelah nikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang macam, kurang apa. Maka pulang dari sini, jangan banyak salah jawab. Jadi banyak orang yang banyak salah jawab. Ayah, dia, ayah gimana jumpa sama mama nih? Mama, ya, mama jumpa sama ayah dulu gimana? Katakan situ. Jangan begitu. Mulai dengan jawaban yang mengagumkan Allah. Gimana ayah jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah menjadi ibu tak pernah menjadi aku. Allah. Kalau kita sudah dijawab, sosok Pak. Itu saudara, alhamdulillah dari Nabi
laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, lahirlah orang-orang yang taat beragama, yang menjaga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini acara sebesar ini, kalau tidak ada kerjasama yang baik, acara ini kan bisa terselenggara karena Ustaz Somad. Mana bisa? Saya tak tahu di mana Banda Aceh, tak tahu bagaimana cara ke Aceh, siapa yang bawa, hotel di mana. Dan yang bawa Ustaz Somad siapa? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ketuanya kakak kelas saya di Darul Arafah Medan dulu, yang sekarang kebetulan menjadi ketua ikat sama-sama di Mesir. Di teleponnya saya, Ustaz Somad, ya bisa kita ke Aceh? Oke, ayo kami. Maka saya datang kembali. Sudah dibawa kembali, naik ke pentas. Ustaz bisa ceramah. Saya bisa ceramah karena teknik di sini mikrofon ini tak jahat. Coba kalau dia jahat, dipasangnya pada dia. Assalamualaikum. Barakat. Mereka ini tidak jahat. Coba kalau mereka jahat, dimatikan lampu. Tiba-tiba pas mau ceramah, matilah. Ada rekaman di YouTube, pas saya ceramah mati. Macam ceramah di depan hadis. Malam ini terang benderang dan tidak ada kekurangan satu apapun. Menengok lampu hijau, menengok payung-payung. Saya malam ini bukan rasa ceramah dia, rasa ceramah di masjid yang lalu. Kita sampai ke masjid yang lalu. Sama istri, sama anak. Istri saya sudah meninggal, Pak Ustaz, diberikan Allah setiap hari. Suami saya sudah meninggal, Pak Ustaz, dikasih Allah lagi yang baru diberikan dengan yang saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil suatu 30 menit ke kanan, 30 menit di depan, 30 menit di samping. Jadi kesimpulan ceramah Ustaz malamnya apa? Yang pertama, jangan takut membuat maulid Nabi. Nanti habis maulid Nabi buat Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj buat menyambut Ramadan, habis menyambut Ramadan buat nuzul Quran, habis nuzul Quran buat halal bihalal, habis halal bihalal buat menyambut jamaah haji, habis menyambut jamaah haji buat menyambut tahun baru hijrah. Dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba berjanji seprovinsi Nangro Aceh Darussalam juara satu berangkat ke umroh. Al-jannah wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u lillah Alhamdulillah, kalau belum nasib sudah punah, maka keyboard tunggal beraja. Anak nikah keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek, yang nonton adu-adu unangan. Menengok artis menetes air mata, menengok bini menetes air liur. Terbalik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di Banda Aceh ini tidak akan ada. Di Nangro Aceh Darussalam tidak akan ada. Nasyid masih ada. Ini yang lagu nasyid lanjutkan. Lagunya Pak Ustaz. Lagu itu dinyanyikan ketika pejabat-pejabat datang. Dan ibunya mati. Janganlah mau disanjung-sanjung. Waktu saya acara sama bupati, sama gubernur di satu daerah, pas kami mau datang, saya dengar suara mikrofon masjid. Janganlah mau
Ibu yang menyanyi-nyanyi nasib lanjutkan. Cuman kalau masjidnya belum selesai, lagunya robah. Lagunya jangan lagi kita Ibrahim. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Takut, bikin vokalnya salah. Ya kami tak mau lah Pak Ustaz, itu lagu jadul, lagu lama Pak Ustaz. Tapi kan anak muda, yang muda-muda tetap lagu sekarang. Katanya suara perempuan itu aurat Pak Ustaz. Katanya suara perempuan itu haram Pak Ustaz. Suara perempuan itu haram kalau memang mulai membagikan saya. Ustaz. Janganlah laki-laki, janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu berdesak-desak. Kenapa tak boleh? Ya mana di qalbihi marad, ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau dengar suara lemah itu baik dan langsung tapi mendengar suara salawat, ya asyiqal Mustafa alushir binail muna. Kira-kira kalau ada anak gadis ibu menyanyi Gila Ibrahim, ibu menyanyi Gila Ibrahim, tiba-tiba ada orang yang kata, mohon maaf Ustaz, kenapa menyanyi lagu kalau ada lagi-lagi bermaksud dengan lagu Gila Ibrahim, tolong ikat dengan bawah. Islam tidak memburu darah seni, makanya dibuat lomba-lomba. Hari-hari besar Islam lanjutkan. Anti mengkobok tapi tidak berani. Lanjutkan. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan ke anak kita yang tak mengerti sejarah bahwa Aceh adalah negeri Islam, tapi kita cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Ulama dari Aceh, daya dari Aceh, Haji Kusara dari Aceh, Syahrul Siddiqi dari Aceh, Kanun Asasi dari Aceh. Bahwasanya kita jaga yang ketiga, jaga masjid karena tembok yang rahmat Allah ada di masjid. Jaga sholat berjamaah. Suami-suami yang soleh sholat di masjid, suami yang sholat di rumah, suami solehah. Empat, jaga anak kita dari zina. Jangan sampai kena narkoba. Jangan sampai bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gempur pasangan hamil. Salah satu hari pernikahan yang paling sakral, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebetulnya mas. Selamat ya nak. Tapi hari itu menjadi hari yang paling menyakitkan. Marah karena anak anakku itu. Apa dia? Mungkin anak itu salah, tapi kita juga salah luar biasa. Hamil Ustaz, yang mengizinkan dia jalan-jalan itu siapa? Yang memberikan motor siapa? Yang mengasih beli bensin siapa? Yang memberikan HP siapa? Saya Ustaz, sekarang ambil salah siapa? Salah Ustaz. Apa Ustaz? Oh, pikir efek anak ambil itu biasa. Nanti kan nikah kan selesai Ustaz, tidak nikah selesai. Nikah anak hamil. Nanti kalau anaknya lahir, anak itu lahir tidak boleh pakai beli bapaknya. Dan pakai punya apa terserah kita yang ngatur. Dua, anak pertama lahir laki-laki. Setelah itu lahir adanya perempuan. Anak yang pertama laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, mati bapaknya. Si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, ternyata anak pertama anak gadis cantik mau dipinang oleh anak lajang. Kau tak bisa menikahkan dia. Kau bukan walinya. Walinya siapa? Wali hakim Papua. Ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya darahnya sudah kami periksakan
anak-anak gadis datang malam ini, anak-anak gadis di Banda Aceh kalian dijaga. Ada tembok besi yang membuat kalian tidak boleh jumpa dengan laki-laki. Bukan karena kami galak, bukan karena kami marah. Kalian dijaga karena kami sayang pada kalian. Kalian anak gadis adalah timun, kalian anak lajang adalah durian. Terus sampai jumpa durian sama timun, bodoh hancur kalian. Oleh sebab itu kami jaga kehormatan kalian. Kalau kami pergi ke pasar, ada apel yang dibungkus dengan plastik, diletakkan di dalam kotak, diletakkan dalam kulkas. Ada apel yang lisut terbuka di tepi jalan, tak laku ya. Air minum tidak akan kami minum kalau rusak botolnya. Apa tertulis di botol? Do not accept if service broken. Jangan terima botol kalau sekiranya rusak. Perempuan adalah adik-adik kita, perempuan adalah keponakan kita. Kalian yang menganiaya perempuan yang mencari, perempuan yang membuat perempuan menjadi selingkuh. Bagaimana kalau kita buat adik kalian? Bagaimana kalau pada kakak kalian? Bagaimana kalau terjadi kepada ibu kalian? Bagaimana terjadi kepada adik kalian, saudara kalian? Ini perempuan harus kita hormati, kita muliakan. Maka kita jaga mereka. Kalian yang pacaran, buka HP, cari namanya, dan silakan pulang. Kita jangan-jangan berkira malam ini ya. Tidak, malam ini pengajian bisa semua dalam. Sebentar aja gaji. Jadi pacaran kita, ada pacaran kita gaji. Terus hubungan kita harus gaji kita. Yang kelima yang terakhir, jaga ukhuwah Islam. Tidak ada orang Aceh yang bertanya Abdul Somad sukunya apa, Abdul Somad sekolahnya apa. Semuanya menerima karena Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan datang Khawarij, akan datang Mu'tazilah, akan datang Qadariyah, akan datang fitnah Khalqul Quran, akan datang macam-macam. Maka kita jaga Aceh adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, wujud yang bapak mafala fatul awadis yang hubungan siswa dan yang ikut-ikut ayat sama pasal kalam. Fikihnya Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tasawufnya tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Jaga ini, maka insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun warahmah. Kalau Aceh tegak syariatnya, itulah yang akan menjadi bahan Abdul Somad kemana-mana bersama. Wahai para anggota dewan, wahai para pemimpin, kalian mau menegakkan syariat Islam, tetap dalam bingkai NKRI, tetap pakai konstitusi, tetap pakai demokrasi, bukan menjadi kerajaan Islam, tapi tetap menggunakan suara. Akan ada kemana kami contoh? Pergi ke Aceh. Tapi kalau Aceh tumpang kalau tak terlaksana syariat, maka Abdul Somad akan makan mungkin berlebih dari selama dan akan dibandingkan orang cakap. Kalau mau ingin tetap lihat Abdul Somad lama, jagalah Islam tetap percaya di bumi 60 hari. Dua jam kurang 15 menit. Jamaahnya tetap tahan. Saya tahan. Bercerita tentang pengajian sama orang Aceh, jangan orang cerita. Tahan mereka luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Nangro Haji Darussalam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Haji Darussalam negeri yang aman, damai, tenteram, turun rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. La tada'alana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allah wafikna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufik dan ridhamu agar hati kami ini selalu condong kepada agama dan mengingatmu dalam setiap perbuatan kami ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah, yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh dari Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian pekerjaan PNS, ASN, perusahaan, lapangkan urusannya, luluskan sehingga bisa dia menikah dengan modal yang cukup ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikan yang mudah. Maka mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman 'adila. Berikan Republik Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak Bupati kami, Bapak anggota dewan kami, pejabat-pejabat kami, Bapak TNI Polri kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidin fi sabilika amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini sebagai istirahat dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami yang sudah menyekolahkan kami. Wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan membesarkan kami. Wali masyayikhina, para abu, para abi, para tentu, alim ulama kami. Matta'anallahu bituli umurihim, panjangkan umur mereka ya Allah. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Wa qawwi imanahum, kuatkan azam iman mereka, dengan kuatnya mereka maka kuatlah bangsa ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al ajra kalabina inda tihati ajalina. Jadikan ajal kalam kami, bikin ajal kami sampai kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha